Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Ogeng. Pada kesempatan video kali ini saya kedatangan Honda Beat yang masih karburator. Beliau tiba-tiba didorong ke tempat saya, mesin bunyi tapi motor nggak bisa jalan. Nah, kawan-kawan pasti sudah tahu ya apa penyebabnya ya. Nah, memang kalau ada media ya wis saya bisa ngevlog kawan ya. Kalau nggak ada ya wis nggak bisa gitu loh. Jadi jangan gini yo, alah kayak gitu aja di video kan ya kan. Ini kan saya kan cuma berbagi pengalaman dan share ke kawan-kawan yang melalui media YouTube. Siapa tahu bermanfaat bagi kawan semua ya kawan. Oke, pemirsa, kita akan coba lihat problem apa saja yang terjadi atau permasalahan apa yang membuat motor ini nggak bisa jalan tapi motor bunyi. Oke, seperti itu yang terjadi. Jadi saya naikkan RPM-nya ya dia tetap nggak bisa jalan. Dan bunyinya tok kayak gitu karena nggak ada beban sama sekali di bagian puli depan. Oke, langsung saja kita bongkar apa saja permasalahan yang terjadi di dalam bak CVT. Oke, seperti yang kita lihat pemirsa, di sini si ban bel itu putus, berantakan kayak gini, ya. Ini juga kelihatan nih kok kocak gini ya. Tapi kita bongkar aja terlebih dahulu. Jadi bunyi tok itu karena ini udah nggak ada beban sama sekali kawan ya. Itu bunyi tok kayak gitu. Nah, ini sampai nyelip di bagian gandanya ini. Oke, kita lepas saja dulu. Oke pemirsa, ini yang terjadi setelah saya bongkar semua. Ini coba saya kumpulkan. Nah, ini sampai nyelip ya.
Oke, ini tak bongkar aja sekalian. Oke, kita lihat semua part yang rusak ya. Oke, yang pertama kita bagian mana ya, depan dulu ya kawan ya. Bagian depan aja dulu ya. Gak enak lek kok ngarep ya. Oke, bagian ini si rumah roller ini mengalami korosi bagian dalam sini. Untuk detail dari rumah roller sendiri ini enggak ada yang tergerus. Nah, ini kalau cara kerja dari ini kan maju gini toh. Nah, gini. Lah kalau ini sudah karatan, ini juga karatan, itu biasanya oblak. Ya. Nah, ini oblak. Oblak parah ini sudah ya. Jadi ada kemungkinan nanti seandainya nggak kita ganti motor ini pasti bunyi kemeriwik pada waktu los gas. Kalau kita tarik nggak ada masalah, cuman kalau kita los gas itu ada bunyi kemeriwik, dan juga resiko seandainya ini nggak kita ganti karena oblaknya ini si fan belt akan nggak stabil dan cepat rusak. Nah, ini parah ini ya. Oke, ini kedua bos ini sama kedua part ini, bos sama rumah roller itu ada kerusakan. Ini sudah terjadi pengganjalan kelihatannya ya. Oke, kalau klip ini murah, mending kita ganti aja ya kawan ya. Ini kalau los gas itu sama kayak tadi ya, bunyi klok 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 kayak gitulah. Kalau los gas kita nurunin RPM ya, terus gitu tiba-tiba itu kayak di polisi tidur. Nah, itu biasanya itu kayak gitu, klok 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 kayak gitulah ini bunyinya ya. Oke, tiga part sudah saya temukan. Dan untuk rollernya sendiri, wah ini roller ini parah kawan ya, lo kan ya kan udah nggak bundar lagi. 3-4 part, 4 terus ini 5 tekan fan belt ini ya, 5 ya, berarti 5 part. Nah, ini sebenarnya sudah aus ini kawan ya, lihat toh kamus gandanya ini tipis sekali ini ya, tuh kan tipis sekali. Jadi oke mas, oke mas, dulu mas. Oke, ini kampas ganda ini sudah parah sekali, sudah tipis ya. Jadi ya wis, nanti kita tanyakan aja dulu kepada pemiliknya. 3, 4, 5, 6 part ya. Nah, kalau di sini yang terjadi, oke, sebenarnya ini daerah puli ini sudah mengalami keausan kawan ya. Ini mengalami keausan ini baret kawan ya. Ini walau kita ganti seal yang baru, baik original atau apapun lah, itu pasti bakal keluar lagi ya, karena si o-ring seal ini ya, dia nggak bisa, intinya itu nggak bisa apa ya kawan ya, intinya nggak bisa narik lagi lah ya. Seandainya kan kalau gini kan ada grease ya, terus yang tertinggal lah dia disapu lagi, dibersihkan lagi sama seal itu, akhirnya masuk ke dalam lagi lah. Kalau kayak gini ya wis nggak bisa kawan. Nah, karena masih tertinggal di bagian sela-sela pori-pori yang sudah jelegong gitu loh ya.
Nah ini nanti coba tanyakan aja ya, karena ini sudah total semua ini ya. Kalau kita perkirakan ya, klaker ini bagian dalam juga nggak ada tutupnya ya. Ini resiko kalau klakernya keluar ya untuk grease-nya lah, takutnya kayak gitu. Wah ini ya, ada beberapa part masalah ini ya. Ini hampir semua loh ya kawan. Yang nyisa itu cuman ini sama kipas sama mangkok ya. Ini mangkok kita lihat, oh mangkok juga mengalami jelegong. Ini jelegong juga, tapi kita bisa atasi lah kalau ini ya. Oke, nanti coba saya tanyakan dulu kepada beliau pemilik motor ini. Nantinya itu penggantian pet ini semua diganti semua, atau kita fungsikan saja untuk sementara menunggu budget ya, kalau sudah ada, atau rezeki kalau sudah ada diganti semua, atau nanti cuman diganti beberapa part yang pokoknya intinya motornya bisa jalan gitu aja wis. Nanti coba saya tanyakan dulu ya. Oke, setelah beliau melakukan peninjauan pada motor ini dan part-part apa saja yang perlu diganti itu sudah saya beritahu kepada beliau, dan beliau berpesan udah nggak usah diganti dulu, nunggu rezeki ya kawan ya, atau budget. Kalau sudah ada diganti semua, dan sudah saya berikan kalkulasi ya kalau habisnya itu berapa. Memang harganya mungkin lumayan kalau kita beli part original ya. Semua lah, kalau ini original semua itu mungkin hampir lah, kalau sama tukang ongkos itu ya hampir kurang lebih ya 1 juta ke bawah dikit lah. Nah itu kalau original ya, kalau kita ganti semua part. Tapi untuk saya sarankan apa diganti KW gitu aja. Tapi kan beliau bilang wes gak usah, itu apa dibikin jalan aja pokoknya. Jadi motor disuruh ganti apa yang menyebabkan nggak bisa jalan gitu aja. Oke, dan di sini saya yang nggak bisa berbuat banyak. Ini saya pasang lagi semua ya untuk klip. Kampas ganda ya wis tak biarkan. Ini juga, ini kita lihat dalemannya aja. Kalau jangan sampai kering ya, ini ya. Puli ini kalau kering itu nanti apa jenenge? Puli ini kalah, sing dalam itu oblak, bakal oblak ya. Nah ini jangan sampai kering, untuk sementara lah bapak lah wis, terserah. Tapi memang kalau kita biarkan si puli itu seperti itu ya, percuma kita ganti seal juga gitu loh kawan. Jadi kalau kita biarkan memang dia akan keluar, biasanya gitu ya, sempetnya itu akan keluar dan meluber kepada bagian kampas ganda sama mangkok biasanya gitu. Tapi kita ya nggak bisa berbuat apa-apa ya, konsumen mintanya gitu ya. Kita disuruh ngatur ya wis, apa yang perlu diatur gitu loh. Kalau sudah asnya beset kayak gitu atau garis ya wis, kita nggak bisa ngatur, kita ganti seal percuma ya. Terus untuk kampas ganda juga wis, pokok intinya tak pasang semua. Cuman ini saja yang saya belikan partnya ya. Jadi saya sudah berpesan kepada beliau, nanti untuk keawetan saya nggak bisa jamin ya. Karena apa? Karena ini bagian rumah roller juga oblak ya, nantinya oblak kan, dia nggak stabil di bagian fan belt. Jadi penjepitan fan belt itu nggak stabil yo, agak goyang, dan itu kemungkinan yo nanti itu nggak bakal awet kalau menurut saya ya. Terus untuk tarikan mungkin nggak iso enak lah, nggak bisa kayak seperti pokok tarikan juga mungkin nggak seberapa enak karena kampas ganda ini sudah kemakan banyak ya. Jadi saya menyarankan ya harus diganti yo. Tapi beliau ya wis lah, pokoknya intinya disuruh masang, pokoknya intinya motor bisa kembali jalan lagi gitu aja wis. Untuk masalah tarikan ya wis band gitu. Oke. Dan untuk suara yang pasti mungkin nanti ada, nggak bisa halus yo, nggak bisa halus sehalus kita ganti ya kan partnya. Mungkin nanti ada suara kayak kasar sedikit gitu, tapi saya bilangnya gitu.
kita sebagai mekanik ya wis lah, kita kalkulasi ya kan, kita kasih tahu beliau ya, hati part ini yang rusak. Yo memang susah-susah gampang ya jadi mekanik ya. Kita juga merespon si konsumen ya. Seandainya kita kasih tahu lah sebab akibat jikalau kita nggak ganti ini ya. Nanti karena kalau kita nggak kasih tahu konsumen ya kawan, mungkin di jauh-jauh hari nanti itu bakal gini, kok cepet kalah lah gitu loh. Jadi kita sebagai mekanik juga harus bisa ngomong kepada konsumen. Jadi sebab akibat nanti yang dihadapi seandainya part ini nggak diganti gitu loh kawan ya. Oke, kita pasang langsung aja semua part. Nih cuman saya lakukan pembersihan aja. Oke, alhamdulillah sudah selesai dan mesin halus kawan ya. Tapi nggak tahu nanti kalau sudah lama dipakai atau dipakai pepergian agak jauh ya nggak tahu nanti suaranya timbul apa enggak kayak sing rumah roller ya. Itu biasanya rocok kayak gitu. Nanti belum tahu kalau sudah dipakai agak lama ya. Karena sudah karatan ya antara bos dan rumah itu biasanya kalau karat ngumpul itu ya suaranya itu tadi dia agak kasar gitu loh ya, perputarannya agak kasar. Jadi memang akselerasi juga kurang dapat ya, dikarenakan kampas ganda sudah aus juga, dan mungkin memang motor ini perlu beberapa modifikasi juga atau repair bagian karbu juga, mungkin perlu dibersihkan juga bagian filter ya.
karena mungkin agak berat untuk gas-gasnya juga. Dan yang pasti Bro berpesan cuman bisa diajak jalan gitu aja, pokoknya motor bisa berjalan lagi gitu aja. Untuk kelanjutan nanti menyusul ya untuk yang lainnya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jadi ini sebagai suatu pengalaman kita saat punya motor, apalagi motor matic. Memang kalau ada penggantian ya wis nanti cepet diganti. Karena apa? Kalau sudah numpuk kayak gini, penggantian sebanyak ini mungkin kerasa ya. Kita itu mengeluarkan budget itu mungkin langsung banyak gitu ya. Akhirnya kan kayak terbebani gitu loh kawan ya. Kalau kita pada waktu lakukan servis rutin ya, bagian CVT juga kita bongkar, kita lihat, atau yang ada yang kalah ya wis diganti gitu loh kawan. Jadi nggak langsung numpuk ya semuanya gitu loh. Dan mungkin kalau memang ada servisan rutin di bagian CVT itu mungkin agak awet untuk alat partnya itu ya. Kalau sudah kotor ya harus dibersihkan ya kan. Oke, terima kasih sudah mengikuti vlog untuk Beat karburator. Maaf jika ada salah dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Saya Waugeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.